Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya setiap kita senantiasa disertai oleh Tuhan kemanapun kita pergi dan apapun yang sedang kita kerjakan. Saudara, di dalam pesan pastoral hari ini saya ingin membahas tentang Injil dan penginjilan. Namun sebelum saya lebih jauh, saya ingin bercerita sebagai pembukaan. Saudara, satu kali saya bertemu dengan seorang jemaat, seorang ibu-ibu yang datang kepada saya dan dia bercerita dengan begitu antusiasnya mengenai anaknya. Kenapa anaknya? Ternyata ibu itu bercerita bahwa anaknya itu berhasil masuk ke dalam perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi yang terfavorit di Indonesia. Tentu ibu ini sangat bangga ketika dia mendengarkan kabar baik yang disampaikan oleh anaknya. Saudara, ketika dia mendengarkan kabar baik ini, respon yang keluar dari sang ibu ini adalah dia menceritakannya kepada orang lain dengan penuh antusias. Saudara, karena memang sudah wajar ya ketika seseorang bercerita, ketika seseorang mendapatkan kabar baik, maka dia bercerita kepada orang lain. Saudara, saya pun sebagai hamba Tuhan tentu sangat bersukacita juga bersama dengan ibu ini. Nah, ketika saya merenungkan kisah ini, maka saya tersadar bahwa kita semua hari ini sebenarnya telah mendapatkan sebuah kabar baik di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kabar baik yang saya maksud adalah Injil. Saudara, Injil itu berasal dari bahasa Yunani, euangelion, yang memiliki arti literal yaitu kabar baik. Kabar baik tentang apa sih Injil itu? Saudara, sederhananya, Injil adalah kabar baik tentang pengharapan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia. Kita tahu kita sebagai manusia semuanya adalah orang berdosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia mati dan kemudian dia bangkit menebus dosa manusia, maka pengharapan bagi manusia untuk diselamatkan itu pun ada. Dan hari ini kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kita telah menerima pengharapan itu. Saudara, sudah tentu ketika kita menerima kabar baik yang sedemikian rupa, kita sudah sewajarnya memberitakan itu kepada orang lain. Tapi tidak hanya sewajarnya kita memberitakan, Injil itu harus kita beritakan. Injil itu harus kita suarakan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Inilah penginjilan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Penginjilan adalah kita memberitakan kabar baik, kabar Injil kepada orang lain. Saudara, pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa kita itu harus memberitakan Injil? Saudara, kita mau belajar dari Rasul Paulus di dalam tulisannya kepada jemaat Roma, di dalam Roma 1 ayat 16 sampai yang ke-17 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus memberitakan Injil? Saudara, jawabannya ada di dalam bagian ini. Yang pertama, kenapa kita harus memberitakan Injil? Karena Paulus itu memberikan dua alasan. Yang pertama, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Yang kedua, Injil adalah kebenaran Allah. Yang terkasih di dalam Tuhan, dua alasan ini cukup bagi Paulus untuk dia secara antusias bahkan memberikan dirinya untuk memberitakan Injil. Sudah seharusnya seperti Rasul Paulus kita juga harus berlaku demikian. Karena kita tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya dan Injil adalah kebenaran, maka sebagai orang percaya kita wajib untuk memberitakannya kepada orang lain. Saudara, kiranya Roh Kudus memampukan setiap kita untuk kita boleh memberitakan Injil kepada orang lain melalui tutur kata kita, melalui kehidupan kita, dan melalui tingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.